tentang masalah kita dengan Belanda dikatakan kalah. Ada dua lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Satu yang dibuat oleh Belanda, dibuat di situ Pangeran Diponegoro dalam keadaan ketakutan, pucat pasi. Lalu kemudian seorang pelukis Indonesia, Raden Saleh, dia lihat, oh ini nggak benar. Maka dia buat lukisan versi dia. Nampak Pangeran Diponegoro dengan gagah berani walaupun berhadapan dengan musuh. Dan itu yang benar. Sejarah akan ditulis oleh pemenang. Anehnya Indonesia melawan kita, kita yang menang. Dan sejarah kita ditulis mengikut cerita Belanda. Siapa yang memperbaiki ini? Sejarawan-sejarawan dari HMI. Kalian harus luruskan. Lukisannya aja perlu diluruskan. Apalagi sejarah. Kita tidak pernah kalah, kita menang. Bambu runcing bekal kita. Seorang ahli zikir tidak hanya sekedar berzikir di masjid, tapi dia berzikir menggetarkan jamaah. Maka Belanda melihat orang ini berbahaya. Dia adalah mursyid tarekat khalwatiyah. Khalwat artinya bersunyi-sunyi dengan Allah. Merasa sunyi di tengah keramaian. Nampaknya ramai, tapi sunyi hanya karena berdua dengan Allah. Nampaknya sunyi sendiri, tapi ramai karena berdua dengan Allah SWT. Maka disebut dengan tarekat khalwatiyah. Namanya Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Taj artinya crown, mahkota. Mahkota tarekat khalwatiyah. Belanda melihat orang ini berbahaya, buang dia. Dibuang ke Ceylon. Sampai di Ceylon, apa yang dia lakukan? Dia menyebarkan Islam di Sri Lanka. Masuk Islam lah orang Sri Lanka. Akhirnya orang Inggris di Sri Lanka pun pusing melihat dia. Ini orang berbahaya di Ceylon. Campakkan lagi. Belanda melihat dia berbahaya, buang. Ceylon melihat dia berbahaya, buang. Akhirnya dicampakkanlah dia ke Cape Town, Afrika Selatan. Di Cape Town apakah dia stres, depresi? Tidak. Di Cape Town dia membangun kampung Melayu, kampung Islam. Dan kemudian Presiden Nelson Mandela memberikan penghargaan sebagai pahlawan Afrika Selatan. Jadi orang Indonesia tidak pernah kalah. Dia hanya kalah di mata sejarawan yang menulis menurut versi mereka. Dari senjatanya, dari kekuatannya. Apa kekuatan Syekh Yusuf itu? Kekuatannya ada pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau Allah besar di dalam hatimu, maka dunia ini kecil di depan matamu. Kalau Allah besar dalam jiwamu, maka segala permasalahan dunia ini hampa, kecil materi ini, tak ada apa-apanya. Itulah yang mesti ditanamkan dalam. Tapi dia tidak sekedar orasi saja. Karena kalau sekedar pelatihan nanti bisa aja jam tengah malam. Besarkan Allah dalam hatimu. Dunia kecil. Begitu datang duit sekoper, besar juga dunia ini. Menguji emas dengan api. Emas kalau kita mau tahu dia emas murni atau emas campuran, bakar dengan api. Ketika dibakar dengan api, memisah nanti mana emas mana perak. Menguji emas dengan api, menguji orang dengan uang. Menguji orang dengan uang dan materi. Di saat materi itu datang, situlah baru nampak mana yang sesungguhnya HMI asli dan mana HMI yang ijuk saja. Ijuk dengan rambut susah dibedakan bagi yang tak tahu mana rambut, mana ijuk, mana lalang, mana rumput asli. Karena sekarang memang semuanya penuh dengan kepalsuan. Saya kemarin diundang ke hotel acara pernikahan. Bunga-bunganya palsu. Semua bunga plastik. Semua bunganya plastik. Permintaan maafnya pun palsu. Yang minta maaf mempelai laki-laki kepada emak sama ayahnya. Tapi yang ngomong orang lain. Oh ayah, dari kecil kau menyekolahkan. Oh antum tengok itu. Semuanya penuh dengan kepalsuan dan sandiwara. Tapi HMI tidak demikian. Ini dia kasih asli, buahnya asli. Kita mau yang plastik. Hah? Apel mele apple. Hah? Asli. Oleh sebab itu antum jangan terpukau dengan kepalsuan ini. Wallahu a'lam bishawab.